Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara offline maupun online pada kesempatan subuh hari ini, dan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga iman dan usaha kita, selalu memberikan tambahan hidayah kepada kita semua. Sebelum kita memulai ta'lim kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan subuh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita pahami, ilmu yang dapat kita amalkan, serta bisa kita amalkan sebaiknya kepada keluarga kita semua dan lingkungan tempat kita tinggal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana zidna ilman wa zidna fahman. Amin ya rabbal alamin. Teman sekalian, alhamdulillah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di belahan bumi lainnya, terutama di tanah Kribat Palestina yang hari ini semalam juga masih dibombardir oleh Israel, rahmatullah alaihi, bahkan tempat-tempat yang seharusnya aman tapi juga menjadi sasaran pembrutalan mereka terhadap kemanusiaan. Mudah-mudahan Allah kuatkan keberadaan saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini masih terus melakukan khidmat menjaga tanah suci Islam yang ketiga dan juga ibadah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita berkunjung kepadanya di Masjidil Aqsa. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah dengan kesempatan subuh hari ini kita akan membahas terkait dengan tahris. Tahris, kalau bahasa hadis itu tahris. Kita nanti akan melihat apa yang dimaksud dengan tahris ini. Menurut saya sangat urgent dan penting karena memang umumnya ke depan itu akan banyak perilaku kita akan mendapatkan fenomena tahris ini di tengah masyarakat. Apalagi beberapa bulan ke depan kita akan menyongsong pesta demokrasi, ya, kaitannya dengan pilpres, pemilihan legislatif dan lain sebagainya. Pasti satu sama lain para pendukung itu akan melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada tahris ini. Jadi kita akan lihat apa yang dimaksud tahris di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kalau kita boleh gambarkan, Bapak Ibu jemaah sekalian, ini kadang bahasa-bahasa yang mengarah kepada tahris ini. Dan bisa lihat kegiatan dari kepala sekolah itu nyogok.
pantesan gajinya enggak. Nah, ini disampaikan kepada misalnya wali siswa atau wali murid yang lain. Kalau dikasih apapun dari gaji jangan diterima karena dusta. Kalimat-kalimat yang bisa mengarah kepada tahris. Kadang muncul juga kata kita itu selama maju ini selama itu. Dulu dia waktu dipimpin oleh Pak Hasan misalnya, oleh Pak Hasan jadi RT, wah kita maju. Ada kegiatan senam rutin, dan praktik bareng dan lain sebagainya. Kadang di masjid juga terjadi demikian. Jangan sholat di masjid pakai kunut, wahabi itu. Ini kata-kata yang bisa mengarah kepada tahris. Bahkan hal ini lebih kencang lagi kalau menjelang pemilu. Apalagi sudah bisa dipastikan tiga calon itu maju. Semua pendukungnya kadang eh, mengangkat yang satu dan menginjak yang bisa-bisa satu rumah itu berantem karena beda pilihan. Bisa jadi satu masjid itu tidak saling menegur karena beda pilihan. Bisa jadi kegiatan RT nggak jalan karena beda pilihan. Ini karena kita ada di tanggal 28 Oktober, maka semangatnya adalah semangat persatuan. Ya, hari Sumpah Pemuda. Ya. Bagaimana kita satu bangsa, satu bahasa. Sehingga hal-hal yang dapat memecah belah itu dapat kita hindari mulai sekarang sampai dengan nanti proses yang akan terjadi pada beberapa bulan ke depan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkepentingan untuk mengajak kepada kita semua kaum muslimin untuk menjaga keutuhan dan menghindari perpecahan. Makanya muncul apa yang disebut dengan melakukan tahris. Ya, akibat tahris itu nanti akan maaf tak memakai rasa tahris terus muncul benih kejahatan akibat dari perbuatan tahris. Yang tadinya kita bersatu adem ayem, kemudian karena ada tindakan-tindakan yang mengarah pada tahris itu akhirnya terjadi kubu-kubuan, terjadi kelompok-kelompokan di tengah masyarakat. Bahkan bisa jadi ini juga yang sekarang itu menimbulkan tawuran di kalangan anak-anak sekolah, kalangan mahasiswa, masyarakat yang ada. Karena memang dengan tahris ini banyak timbul bencana, bisa merusak hubungan, wa afsadat min silat, wa kasyafa min aurat. Bisa jadi dengan tahris ini kita akan saling membuka aib, ya, membuka hal-hal yang seharusnya tidak boleh disampaikan ke publik. Suami istri karena adanya tahris ini akhirnya apa? Suami membuka kekurangan istrinya. Istri membuka ketidaksempurnaan suami akibat tahris. Wa kasyafa min aurat, saling membuka aib, saling membuka kekurangan yang dimiliki oleh siapapun. Wa kam badara budran lisuhana, menabur benih kebencian yang diakibatkan karena mungkin jamaah ini tahris apaan sih gitu. Tapi itu akibatnya, akibat dari perbuatan tahris bisa memecah belah. Mulai yang tadinya hubungan antar personal, antar pribadi, bisa ke ruang lingkup yang paling tertinggi dalam kehidupan bernegara. Bisa juga wa azhafa min arwahin bari'ah. Karena tahris ini bisa jadi menghilangkan banyak nyawa yang tidak bebas.
membuat provokasi, membuat hoax. Kemarin kita lihat bagaimana seorang yang apa namanya membuat berita palsu, membuat informasi apa namanya untuk menjelek-jelekan, dikatakan Hamas itu melakukan pemenggalan terhadap bayi-bayi. Berita ini sudah tersebar kemana-mana, bahkan Joe Biden mengangkat dalam sebuah wawancaranya kan. Tapi kemudian besokannya diralat sama jurnalisnya bahwa yang disampaikan itu adalah berita tanpa fakta. Nah, ini kan bisa menimbulkan kegaduhan, bahkan fitnah, bisa menimbulkan kebencian dan kemusuhan. Tamkharabat tahris min buyutin amira, memecah belah kehidupan rumah tangga antara suami dan istri akhirnya bisa berpisah. Itu akibat dari tahris. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat membenci perbuatan tahris. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, para ulama mengatakan dalam kitab Uyunul Masail, di mana As-Samarqandi Al-Hanafi mengatakan wa min as-sihri as-sa'yu bin namimah wal ifsad bain. Jadi yang disebut dengan tahris ini setara dengan namimah. Dan perbuatan sihir adalah usaha itu adu domba, termasuk gosip, menebarkan usaha di antara banyak. Jadi kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Abu Khattab ini, tahris itu bisa dipersamakan dengan namimah. Namimah itu ngadu domba. Kita A bilang begini, B bilang seperti itu, supaya tujuannya apa? A dengan B itu enggak, A dengan B itu musuhan. Itu salah satu pengertian dari tahris. Ingin mengadu domba, melakukan gosip sana sini, menjelek-jelekan pihak-pihak yang memang menjadi sasaran kejelekan. Jadi kalau kita lihat dari sisi arti katanya dan dari sisi bahasa, tahris itu bisa jadi mencampuri, melakukan campur tangan. Ada orang punya masalah, kita kepengen tahu ini apa sih yang lagi terjadi. Bukan hanya sekedar melakukan campur tangan, tapi juga di dalamnya melakukan penghasutan. Gue jangan pilih si A. Si A ini aibnya akhirnya dibuka. Ini akan muncul nanti beberapa bulan ke depan tuh pasti akan muncul. Semua kandidat yang sekarang di capres dan cawapres kan itu pasti aib-aibnya akan diangkat. Kesimpulan. Makanya nasihat para ulama itu udah nggak usah membahas yang negatifnya, tapi angkat sisi apa positifnya, apa yang menjadi value nilai-nilai ala calon ini. Ya. Bisa jadi ketika dia melakukan campur tangan, melibatkan diri, akhirnya apa yang timbul memprovokasi. Ini kan tawuran yang terjadi di tengah masyarakat kita kan bibitnya dari sana. Ada yang menghasut, ada yang manas-manasin, akhirnya terjadilah perkelahian. Nah, menghasut dan memprovokasi ini bisa akhirnya menimbulkan penganiayaan dan bersifat mengganggu dari satu pihak kepada pihak yang lain. Sini kemudian Rasulullah SAW nahahu anil tahris bainan nas. Rasulullah SAW melarang kita melakukan tahris. Jadi bisa diartikan Bapak Ibu sekalian ya, yang dimaksud dengan tahris. Ada tindakan mencampur urusan orang lain, kemudian ada tindakan penghasutan. Bukan hanya sekedar menghasut, tapi bisa
memprovokasi, manas-manasi. Tujuannya apa tadi? Memperkeruh suasana, menimbulkan permusuhan. Bahkan bisa jadi yang lebih besar dari itu adalah pertempuran dan perang. Nah, akibatnya menghilangkan banyak nyawa dan manusia. Kalau itu di antara kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan tidak boleh melakukan tahris baik al-bahari. Melakukan tahris di antara hewan aja nggak boleh sama Nabi. Tapi ini dilakukan oleh kita sebagai manusia. Betul nggak? Sambung ayam. Rasul itu nahan anit tahrisi bainal bahari. Rasul melarang melakukan tahris di antara hewan, binatang. Saya ingat kalau dulu masih kecil itu Pak, di dosa tuh ya. Apa yang nabi dan tipang, dan tipang. Sedangkan kita berikan tipang itu yang bagus. Yang mana? Apa namanya? Yang bangkok, apa yang siam. Kalau yang bangkok kan bentuknya pendek. Kalau untuk aduan biasanya kita nggak memilih yang siam, tapi yang bangkok. Kenapa? Khawatir ya rusak. Kalau yang bangkok kan bentuknya bulat. Kalau yang siam itu bentuknya panjang. Aliran cipang. Jadi ingat ke situ masih kecil dulu suka ngadukan cipang. Bahkan yang di apa namanya yang menjadi kebiasaan itu kan ini biasanya orang Garut ya, karena ada domba domba Garut. Kan? Itu bahkan jadi apa namanya jadi event rutin ya adu domba itu betul-betul adu domba ada yang sampai tanduknya patah ada yang sampai mati gitu kan ini hal-hal yang gila bahkan kalau kita sabung ayam itu di ya, adu ayam bahkan diikuti dengan judi juga dengan mais ya jadi sabung ayamnya udah dosa judinya nambah dosa juga. Ini perhatian Rasulullah SAW terhadap hewan. Di hewan aja kita nggak boleh melakukan tahris, apalagi di antara kita sesama manusia. Ya, ini kita lihat jika insan awil hayawan dia mau saling mengadu di antara hewan atau manusia agar saling. Itulah kira-kira mana tahris. Kita melakukan tadi apa yang dengan campur tangan, melibatkan diri, masuk, operasi, sehingga menganiaya dan lain-lain. Ini banyak contoh-contohnya di tengah masyarakat kita. Kalau para ulama juga memberikan definisi, memberikan gambaran. Ya. Dimana Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah itu mengatakan iqa'ul khusum awal khusyuna bainah. Memicu adanya saling bertengkar dan saling berbuat kasar di antara sesama kita. Ini kira-kira kejadian nggak di tengah-tengah kita? Kejadian kan? Ya. Al-iqra' bainan nasi ba'duhum ba'da. Ada upaya untuk memancing pertengkaran, perkelahian di antara orang-orang satu sama lain. Atau watahris adalah al-iqra' wal ma'nan annahu yajtahidu fi ifsad bainahum at-tawasul dia berutabar kata Ibnu Jauzi ya upaya memecah belah dalam memahami nasib. Setan berusaha kuat untuk merusak hubungan antara kaum muslimin sehingga mereka saling membenci. Ini makna-makna yang mengarah ke sana, menimbulkan permusuhan, upaya manas-manasi, bikin provokasi. Itulah yang dimaksud dengan mudah-mudahan ini bisa kita minimalisir untuk menjelang pemilu ya, beberapa bulan ke depan. Nabi telah memperingatkan kepada kita semua agar tidak masuk dalam perangkap setan karena memang
tahris ini menjadi tugas utamanya iblis. Bahkan ketika iblis itu diusir dari surga setelah Allah menetapkan iblis bersalah, maka iblis itu kan pendekar takdir nggak ada dia akan selalu menggoda manusia. Bahkan di dalam surat apa namanya Al-Baqarah itu kita lihat tugas iblis itu adalah yufarriquna bainal mar'i. Iblis itu telah menetapkan tugas saya itu adalah yufarriquna bainal mar'i, memisahkan antara suami dan istri. Jadi kalau ada pasangan yang bawaannya berantem mulu, itu salah satunya perlu dimikir. Khawatir nanti perkelahian antara suami dan istri itu muncul karena tindakan tahris dari iblis. Karena tugas iblis itu kan tadi difarriqun, memisahkan, membuat suami dan istri jadi bercerai. Jadi kalau ada rumah tangga yang istrinya itu berantem mulu, nggak ada sakinah mawaddah, sekali-kali dua-duanya itu terjadi fobia. Dikit-dikit, ya, banting gelas, banting piring, insya Allah. Ini tugas setan memang begitu. Ya. Dalam hadis Jabir dikatakan sami pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya inna syaitan. Sungguhnya syaitan itu awalnya sudah berputus asa. Biasa an ya'buduhul musalluna fil jaziratil Arab walakin tahrishuhum. Setan iblis itu sudah putus asa ketika orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah SAW itu menyatakan keimanan dan menerima kenabian dan kerasulan. Walakin fit tahrisi baina. Tapi ada satu cara yang membuat setan itu iblis itu tetap semangat, yaitu melakukan tahris upaya pemecah belahan di antara kaum muslimin. Ini bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, kumpullah apa namanya kaum muslimin dari kalangan Aus dan Khazraj di Masjid Nabawi pada saat. Apa yang terjadi? Ada salah satu orang Yahudi muncul di tengah-tengah Muhajirin dan Ansar. Ngapain Yahudi ini ada di tengah-tengah Muhajirin? Apa di tengah-tengah kaum Ansar? Ansar itu ada Aus dan. Oh ternyata kedamaian, ketenangan yang ada di apa namanya di kaum Ansar itu dipanas-panasin lagi sama Yahudi ini tentang Yaumul Bu'as. Yaumul Bu'as itu pertempuran besar antara Aus dan Khazraj, dua suku besar yang ada di Ansar ini, ya, sehingga salah satunya mengalami kekalahan yang sangat parah. Yaumul Bu'as. Padahal kedua-duanya antara apa namanya Aus dan Khazraj ini sudah Muslim. Makanya kan kata baginda Nabi, iblis itu sudah berputus asa karena mereka nggak bisa menghalangi orang-orang di Jazirah Arab untuk iman pada Allah, iman kepada Rasul. Tapi mereka punya satu cara bagaimana supaya kehidupan kaum muslimin orang-orang Arab itu yang dirusak akhirnya. Walaupun sudah Islam, sudah Muslim, tapi kedamaian itu dirusak. Mereka melakukan tahris bainahu, melakukan tahris di antara kaum muslim. Sekali bersahabat di kalangan Ansar dari Aus dan Khazraj aja bisa terperdaya oleh tahrisnya iblis. Ya. Sampai Rasul sangat marah pada saat itu. Ya. Ini kata baginda Nabi, ini saya masih hidup, apalagi kalau saya sudah wafat. Hal yang sama juga hampir terjadi antara sahabat Ansar dan Muhajirin. Ketika apa? Ketika Rasulullah wafat, ya kan? Rasulullah wafat,
tahu-tahu kaum Ansor sudah bikin musyawarah mengangkat pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor tanpa melibatkan Nabi. Wong di sini kita lagi sibuk mengurus jasadnya Nabi yang belum dikuburkan. Ansor pada satu bikin inisiatif. Melihat hal ini kemudian Sayyidina Abu Bakar nyusul untuk melihat apa sih yang terjadi. Ini kan tindakan provokatif yang ditimbulkan oleh iblis yang tidak senang terjadinya kedamaian hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi di kalangan sahabat pun setan tetap melakukan tipu daya, melakukan banyak hal-hal yang bisa kita lihat. Ini karena tahris ini mirip dengan namimah ya, dengan tindakan mengadu domba. Mungkin ini sering terjadi Pak. Jika ada orang chat kita lewat WA gitu kan, tentang si fulan, akhirnya screenshotnya kasih ke orang yang diomongin di WA itu. Ini dia bilang begini, kita sampein. Akhirnya apa? Si B yang kita sampein hasil screenshotan di WA itu, akhirnya kan marah. Oh, kok begitu dia ya, selama ini saya kan lihat dia itu orang baik. Kenapa di belakang saya kok seperti ini? Ini tindakan yang akhirnya menimbulkan sama seperti namimah. Ini bahaya sekali kalau uh, akhirnya orang menjadi bermusuhan, berpecah belah, dan berkelompok-kelompok karena disebabkan tahris ini. Nah dengan demikian para ulama kemudian mengkategorikan ini menjadi sebuah dosa besar. Ya. Karena apa? Menimbulkan wala tuti'ul lahallafin mahin hammalin syahid. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersuara di dunia, yang banyak mencela, yang kian kemari menentang. Wala tuti'ul lahallafin mahin. Di dalam surat Al-Qalam ya. Al-Quran itu sudah menggambarkan. Betul sumpah demi Allah dia itu begini-begini. Tapi tujuannya apa? Tamimah, adu domba. Wala yadkhulul jannata namma. Dan orang yang suka ngadu domba membuat perpecahan, ya, mungkin aib yang ini dan itu, mengumbar kekurangan, ya, ini juga tidak baik. Banyak jauh-jauh hari para ulama kita, para kiai itu sudah ngasih-ngasih. Nanti kalau pemilu itu, kalau kampanye itu jangan menjelek-jelek. Angkat aja yang baik-baiknya, yang positifnya. Sehingga kita tidak mengumbar aib-aib sama pasangan calon-calon pemimpin Indonesia itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Ini kita lihat bagaimana tahris dalam sejarah. Dulu Abu Thalib itu pernah diprovokasi. Abu Thalib itu pernah diprovokasi. Awalul musyrikuna jahilina tahris bainan nabi wa baina ammihi Abu. Jadi orang-orang musyrik itu pernah sangat luar biasa melakukan tahris. Kepada siapa? Kepada Nabi dan pamannya Abu Thalib. Sampai rombongan orang-orang musyrikin Quraisy itu datang kepada Abu Thalib. Dia mengatakan, Inna ibna akhika hadza qad adzana fi nabiyina wa masjidina fanhahu anna. Mereka datang kepada Abu Thalib, orang musyrikin Quraisy, mengatakan, Abu Thalib itu ponakan ente itu. Ya, ponakan ente itu kerjanya ngapain? Nyakitin kami. Ya. Ponakan ente itu selalu ganggu kami.
Itu kata orang-orang musyrik. Tapi apakah Abu Thalib menerima? Ya, tidak. Beliau melakukan klarifikasi. Tapi mengatakan kepada anaknya namanya Ukail bin Abi Thalib, adanya Ali bin Abi Thalib. Ya Ukail, intolik fa'tini bin Muhammad. Karena dapat laporan kayak gitu dari musyrikin Quraisy, Abu Thalib itu langsung bilang sama anak Ukail, panggil Muhammad, panggil Muhammad. Betul nggak dia melakukan? Pantala fafaja abihi fi zahirati syiddatil har. Suasana lagi panas-panasnya, mungkin panas, lebih panas dari kita sekarang karena nggak hujan-hujan. Daerah Bogor, daerah selatan nggak hujan. Daerah timur, Bekasi hujan-hujan, panas. Kan? Pada saat itu Fantona fafaja abihi fi zahirati syiddatil har. Udah siang bolong, panas banget itu, akhirnya Nabi datang. Karena dijemput sama Ukair, sama sepupunya. Untuk apa? Untuk klarifikasi. Faqala lahu Abu Talib, ya bunai, ya bani ami, za'amu annaka tu'dihim fi nabi. Nah, gitu. Mungkin bahasa kitanya nak panggilan. Nah, betul enggak? Ini pada datang ke apa ke paman, ya, ke Pak D, za'amu annaka tu'dihim fi nabi. Betul enggak kamu tuh ganggu mereka? Betul enggak kamu tuh ya ya bikin rusuh lah. Fantahi an adahum. Kalau memang betul, kalau memang betul kata pamannya kata Abu Thalib, sudahlah, stop. Gak usah ganggu mereka, gak usah bikin ribut. Abu Thalib itu ya dipanas-panasin, ditahris oleh musyrikin Quraisy. Fahallaqan Nabi Muhammad nahwas sama. Ya. Maka ketika Abu Thalib ngasih nasihat itu, Nabi langsung melihat matanya apa namanya ke langit. Ya. Faqala tarawna hadhihi syams. Nabi langsung mengatakan kepada orang-orang Quraisy itu, ya, kalian lihat enggak matahari di sana di atas? Qalu na'am. Ya, kami lihat. Fama ana bi aqdar an ada dzalika minkum ala an tasta'idu minha bisya'alakum. Ini perkataan Nabi yang membantah tentang apa yang diadukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Maka Abu Thalib pun menjawab tuh, ponakan saya nggak bakal nyakitin. Wallahi maka kadzaba ibnu akhir. Ponakan saya tuh nggak pernah bohong. Dia nggak akan melakukan itu. Terjauh jauh. Ini upaya provokasi manas-manasin Abu Thalib itu supaya menghukum Muhammad itu nggak berhasil. Irji'u ma'alakum syai'. Setelah Rasulullah SAW diminta tabayun, klarifikasi. Ya. Bahkan ketika apa namanya keteguhan Nabi itu tergambar dalam kata mulia. Ya ammi lawada syamsa. Allah oleh pamanku, aku tidak akan pernah berhenti untuk berdakwah, menyampaikan risalah Allah ini, walaupun mereka meletakkan matahari bulan itu. Ini kan berat Pak. Matahari kan panas, gedenya segede alaihi kan. Karena dia bilang saya nggak akan meninggalkan dakwah. Walaupun provokasi dari orang-orang Quraisy itu luar biasa. Sampai Nabi itu pernah pengen ditukar sama pemuda yang paling ganteng di antara pemuda-pemuda Quraisy. Mereka datang. Wahai Abu Thalib, udahlah anak ponakan itu tukar aja dengan pemuda kita dari Quraisy yang paling ganteng. Serahin Muhammad kepada kita. Jadi Abu Thalib karena luar biasa, ini paman juga yang
apa namanya yang selalu melindungi keponakannya ini untuk berdakwah walaupun dia tidak iman. Tapi dia masih melindungi Muhammad dan dakwah yang disampaikan oleh Nabi. Makanya dijelaskan seringan-ringannya siksa api neraka itu siksa kepada Abu Thalib. Kakinya di bara api neraka, otaknya yang itu seringan-ringannya siksaan neraka kepada umat manusia hanya kepada Abu Thalib. Karena apa? Abu Thalib itu udah dukung dakwahnya Nabi, udah melakukan pembelaan. Tapi saya nggak mengucapkan kalimat syahadat. Tapi kontribusinya sudah sangat luar biasa. Nah, demikian juga tahris yang terjadi di antara para sahabat. Istamalahu kufaru Quraisyin di Muhajiratul Habash. Lama dhahabu yatlubuna makanan. Ini eh, kafir Quraisy juga melakukan provokasi ketika ada sahabat yang hijrah ke Habasyah. Mereka ngapain hijrah? Karena sebelum hijrah ke Yasrib ke Madinah itu salah satu tempat yang aman untuk menyelamatkan agama adalah Habasyah. Habasyah ini kerajaan Nasrani yang dipimpin oleh Najasyi. Falahiquhum wa arsalu Amr bin Al-As. Ketika para sahabat sampai di Habasyah, orang-orang Quraisy mengutus Amr bin As. Amr bin As itu masih kafir saat pembelaan Muslim wa hamala ma'ul hadaya ila Najasyi. Amr bin As itu bawa hadiah untuk apa? Untuk dikasih ke Najasyi. Ja'a ilal batariqa wa zawwadahum bil hujaz bitadris. Bahkan Amr bin As itu melakukan provokasi merayu para paus, ya, tokoh-tokohnya atau agamanya Kristen Nasrani di Habasyah pada saat itu. Al-Batariqa itu semacam apa ya, keuskupan lah ya, keuskupan misalnya. Wa zawwadahum bil hujaz liqadil muslimin. Tujuannya apa? Supaya Najasyi itu enggak menerima rombongan kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, supaya dipulangin lagi ke Mekah. Falamma hadara Amr ila Najasyi wa qaddama lahu hadaya qala lahu ayyuhal malik innahu qad dawa ila baladika ilman subhan. Ini kalimat tahris yang disampaikan oleh Amr bin As di hadapan Raja Najasyi. Wahai paduka yang mulia, gitu kan, innahu qad dawa ila baladika. Ini ada orang-orang yang datang ke negerimu, gilman sufah, anak-anak muda yang bodoh, yang panggil gitu. Faritu dina qaumahum. Mereka itu sudah melakukan pecah belah di antara kaum kami. Mereka melakukan pecah belah di antara penduduk Mekah. Itu provokasinya Amr bin As terhadap Raja Najasyi supaya ngulangin umat Islam yang hijrah ke Habasyah. Walam yadkhulu fi dinika wa ja'u bidinin ibtada'u ta'rif. Mereka mengklaim rombongan yang datang dari Mekah hijrah ke Habasyah ini, mereka mengklaim ja'a bidinin, dengan keyakinan baru, dengan agama baru. Dan na'rifuhu, ya kita semua nggak kenal sebelumnya agama yang dibawa sama Muhammad dan dianut sama orang yang hijrah ke Habasyah. Wala na'rifuhu nahnu wala anta. Wa qad ba'asna ilaika asyrafu qaumihim litarudduhum ilaihim. Bahkan penduduk pembesar-pembesar Quraisy Makkah itu sudah mengutus saya sebagai orang yang paling terhormat itu supaya apa? Supaya Raja Najasyi mengambil rombongan ini ke Makkah. Ini luar biasa usaha tahrisnya Amr bin As. Qalat batalifal ladzi qadama ilaihim Amr iswatan yang abdi silatan yakni dan ayuhan malik fa asli ilaihi. Kemudian terjadilah dialog begitu sampai dibuktikan bahwasanya mereka yang datang ini bukan para sahabat yang hijrah ke Habasyah itu adalah ternyata orang-orang yang baik, sehingga Najasyi mau menerima.
Maka Najasyi mengklarifikasi betul nggak yang disampaikan oleh Amr bin As. Nggak terbukti. Subhanallah. Ya. Dan ketika pindah ke Madinah juga demikian. Ada tahris munafiqin. Iqra'il fitnah. Ada upaya provokasi pemecah belahan dari orang-orang munafik. Di mana di Madinah? Tokohnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kan kerjaannya manas-manasin sana kemari itu dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu perbuatannya Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi beliau nggak mau melakukan apa namanya, tidak mau mengeksekusi atau melakukan tindakan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai Sayyidina Umar agak kesel juga bilang ke Nabi, ya Rasulullah, biar saya penggal kepalanya. Tabiatnya Sayyidina Umar kan tegas gitu ya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, udahlah saya aja lah yang eksekusi ini kaum munafik. Tapi Nabi masih nahan. Nahan. Nanti kalau kita bunuh, itu akan muncul berita-berita, oh Muhammad membunuh temannya. Itu subhanallah, luar biasanya bijaknya baginda Nabi. Sampai anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu bilang, ya Rasulullah, kalau bapak saya mau dieksekusi, adalah saya aja yang eksekusi. Dalam Umar. Jadi kalau Umar yang eksekusi bapak saya bisa timbul dendam. Lebih baik saya yang eksekusi dengan tangan saya. Itu anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul yang bapaknya itu tokoh munafikin di Madinah. Kenapa sih Abdullah bin Ubay bin Salul apa namanya kesana kemari itu melakukan tahris? Karena dia punya ambisi, Bapak Ibu, punya ambisi. Sebelum apa Rasulullah hijrah itu, salah satu tokoh Ansar yang paling senior itu hanya tinggal Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang lainnya sudah banyak yang tewas di perang Buas itu. Nah, ketika tinggal satu-satunya tokoh Ansor, dia berharap bisa jadi raja, bisa jadi pimpinan sentral kaum Ansor. Oh ternyata ini Muhammad hijrah ke Madinah, kemudian mengalihkan perhatian kaum Ansor, ya tidak mengalahkan lagi Abu Bakar. Ya, ya ada rasa cemburu. Kok bukan saya sih yang dijadikan pimpinan sentral di Madinah, tapi kenapa Muhammad? Sehingga dia kesana kemari melakukan tahriz di antara kaum muslimin terutama di kalangan Ansor. Itu Bapak Ibu sekalian hal-hal yang terkait tindakan-tindakan tahriz di apa di dalam historical sejarah. Ada lagi yang dilakukan oleh Yahudi pada saat mereka belum diusir dari Madinah, ya. Kemudian juga apa namanya tahriz di antara terhadap orang-orang yang baik itu ya. Ini ada kisah di dalam surat Al-A'raf itu bagaimana waqala al-mala'u min qaumi Fir'aun. Ada pembesar-pembesarnya Fir'aun, ada menteri-menterinya Fir'aun itu mengatakan kepada Fir'aun, ya, atadzaru Musa wa qaumahu yufsidu fil ardh. Jadi ada pembisik-pembisiknya. Jadi Fir'aun itu punya orang yang membisikin, Fir'aun, Pak Presiden, kok Musa dibiarin aja. Itu kok Musa dan pengikutnya didiamin aja. Itu udah bikin kerusakan. Pak Presiden, kok si Anu didiamin aja, itu merusak NKRI. Ini tindakan tahris yang dilakukan oleh menteri-menterinya atau pembisik-pembisiknya Fir'aun. Atadzaru Musa wa qaumahu yusidu fil. Nah, Fir'aun yang saat itu mendapatkan masukan seperti itu akhirnya terpengaruh. Wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun atadzaru Musa wa qaumahu yusidu fil ardh wa yadzaruka wa alihataka. Dia sudah mengganggu Tuhanmu. Makanya akhirnya apa yang dikatakan oleh Fir'aun, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum. Ternyata Musa itu melakukan tindakan yang bisa merugikan
bisa membuat eksistensi saya sebagai kepala negara ini terganggu. Maka apa yang dilakukan sang waktu? Kalau itu saya akan bunuh semua anak laki-laki dari kaum yang besar dan juga akan mempermalukan, membuli para wanita. Ini akibat apa? Akibat bisikan orang-orang terdekat dari Fir'aun membuat provokasi, membuat tahris terhadap Musa. Akhirnya muncul itu kepres ya. Udah habisin aja semua anak laki-laki dari kaumnya Musa dan permalukan itu wanitanya. Juga terjadi apa namanya tindakan tahris kepada para ahli ilmu. Ini luar biasa ya. Di tingkat personal juga hubungan suami istri tadi sudah dibahas dulu kan. Allahu a'lam bishawab, ini mudah-mudahan manfaat untuk kita. Bahkan kalau kita lihat tahris yang sangat nyata itu Nabi Yusuf dengan saudara. Nabi Yusuf sama 10 saudaranya ini kan beda ibu kan. Di anaknya Yakub itu ada 12, 10 dari istri pertama, 2 dari istri. Inilah yang kemudian dinamakan dengan Bani Israel. Yakub itu disebut dengan Israel, anak-anaknya disebut dengan Bani Israel. Keturunan Nabi Yakub. Karena Yusuf beda ibu, akhirnya yang 10 orang itu bikin tahris. Kita singkirin Yusuf ya, mau dibunuh dan lain sebagainya, ini dibuang ke sumur kan. Alhamdulillah ketemu sama rombongan kafilah, tarik diangkat dari sumur, ya, sampai kemudian dijual jadi budak modus. Tapi dilalahnya jalannya justru penjualan budak ini menghantarkan Yusuf kepada istana raja di. Mudah-mudahan kita bisa menghindari tahris, ya, apalagi menjelang pemilu presiden dan legislatif dan lain sebagainya. Hindari hal-hal yang bisa memecah belah eh, apa yang merugi kita, Pak. Ya, ketika kita ngomongin kejelekan calon-calon presiden itu ternyata menyumber aib-aib dosa kita. Dosa-dosa mereka hilang. Kebaikan kita bisa tercabut karena kita ikut sumbangsi apa namanya menyebarkan aib yang harusnya tidak. Mansata musliman sata musliman. Nah, siapa yang menjaga menutupi aib seorang muslim bagi keenam capres dan cawapres ini kan muslim semua, maka dijagalah aibnya untuk tidak dibunuh. Kalaupun kita mau mengangkat, angkatlah prestasi dan value yang masing-masing. Tidak perlu saling membelokkan karena kita juga semua masing-masing sudah punya pilihan. Insya Allah yang kita pilih sesuai dengan keyakinan kita yang terbaik, yang kita tahu sesuai dengan informasi yang kita dapat. Tapi sampai sini ada yang mau didiskusikan, silakan. Yang online, ya teman-teman, bapak ibu yang online, subhanallah. Sudah ada Pak Sujani juga ya, jemaah tetap online kita. Ustaz, ngomong ini setelah jurus. Karis ini kan harus kita hindari, tapi kebanyakan biasanya kelompok-kelompok ini karena mereka mungkin dari importnya nggak mau karis, jadinya ketika ada orang berutang dan masalah mati ya dalam sebuah agama dia tidak mereka ingin. Jadinya satu grup orang jadi karena menjadi korban dari satu orang. Total. Nah, apakah termasuk hadis kalau kita memberitahukan saudara yang lain tentang kawan saudara kita yang kalau kita tidak menjalankan kewajibannya? Ya, nah, itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kita kan sekarang kan berada di Ustaz apa? Ustaz. Kita memang ikut hadis. Tapi kita sedang menonton ini Ustaz ILC atau apa?
satu video TikTok atau real tentang apa komentar atau kemudian apa kategori kita sensitif, apakah kita kalau kita tidak menyukai tapi kita harus menyenangi gitu saja. Iya, kalau yang kedua itu kan kita melihat melihat sebagai apa namanya menerima informasi, bukan sebagai pelaku, bukan sebagai pelaku tahris. Kita hanya melihat orang-orang yang menjelaskan tentang si A, si B, si C, si B ini kan. Yang tidak boleh adalah kita sebagai pelaku yang kemudian menyampaikan oh si A ini begini, si B ini. Enggak, itu sebenarnya yang tidak boleh kita melakukan sebagai pelaku tahris. Tapi kalau setelah kita melihat apa namanya tadi rekaman itu, apa di situ kita kan bisa menilai, ya. Oh ini cuma potongan-potongan yang kemudian disambung, menjelekan si A. Oh ini cuplikan-cuplikan yang diambil sesuai dengan keinginan orang yang videonya, ya. Kita bisa melihat. Tapi kalau kemudian kita bantu sebar lagi, berarti kita melakukan tahris. Tapi kalau kita untuk menjadikan untuk konsumsi pribadi, itu tidak masuk ke dalam. Kemudian terkait dengan apa namanya orang yang punya utang misalnya, eh, makanya kalau di apa di dalam dunia perbankan itu ada satu sistem namanya SLIC. SLIC itu untuk melihat orang itu punya kewajiban, punya tanggungan apa enggak. Dan itu sifatnya tidak terbuka, tidak terbuka untuk umum, tapi hanya bisa dikonsumsi oleh lembaga keuangan yang ingin melihat apa namanya, ingin melihat track recordnya ketika dia pinjam uang, macet apa enggak sih. Tuh, makanya dia tidak dibuka secara umum. Kecuali orang itu sudah menjadi penyakit. Oh, pinjam sana sini nggak pernah ganti. Um, kita hanya mengingatkan kepada saudara-saudara kita, ya, apa namanya, kalau si fulan itu sebaiknya tidak karena bebannya sudah terlalu banyak. Jadi bahasanya jangan yang mengandung provokasi, tapi hanya sekedar informasi supaya orang tidak menjadi korban berikutnya dari kejahatan yang lain. Kalau memang ada tindakan kejahatan, misalnya lewat modus pinjam uang, nah ini tindakan kejahatannya yang kita informasikan supaya orang lain tidak menjadi korban berikutnya. Allah, ya Pak, yang belakang tengah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Kita lebih percaya lagi, misalnya suatu dibikin suatu event yang bisa dengan yang lebih dia lagi itu kan dibikin nanti ada nilai tambah buat masyarakat yang menonton lainnya. Itu bagaimana menyikapinya? Ya, pertandingan tinju Antara eh, artis hmm, antara artis di apa itu tadi ini. agak beda ya. Nah, yang maksud saya yang pertama karena itu unsur prestasi. Yang kedua mungkin bikin konten-konten YouTube atau bikin TikTok
Yang ketiga, Bikin konten itu untuk apa, Pak? yang bikin konten kan dia bikin dia banyak pengikut ya. Dia Oh, tapi ada unsur penipuan apa enggak? unsur penipu semacam suatu ini ya, semacam kekuasaan. Misalnya satu orang influencer oke, dari tinggal satu ya. Oh, jadi seperti nantangin gitu ya? Iya. Ya, kecil. Kalau ada masalah lain nanti kita sudah ya lebih. Oh. Jadi yang satu karena prestasi, dulu ya. Karena debat di apa di sosmed, ya udah kemarin ya kok kayak ada hal memang di proyek itu ditemukan sama orang itu dari yang tahu kan langsung jenis Dibuat konten kayak manas-manasin gitu ya? ya konten ya Ya kayak pertandingan MMA itu apa sih? karena kan ada pertarungan memang pas diberikan itu juga di itu kan dua orang Saya belum nangkep karena memang cara nonton saya belum pernah nonton gitu. belum belum nangkep ini. Belum nangkep apa yang ditanyakan tadi ya. Tapi kalau memang gimana Pak? Itu atau yang ini Ya tinju sendiri ulama itu masih apa namanya istilah ya menghukumi pertandingan tinju karena salah satu yang tidak boleh dipukul di dalam Islam dan tidak boleh dirusak itu adalah bagian wajah. Jadi wajah itu dalam hadis tidak boleh dipukul. Kalau pertandingan tinju sendiri kan apa namanya menjadikan wajah itu sebagai sasaran untuk dipukul, gitu kan, bahkan ditendang dan lain sebagainya. Dalam Islam sendiri itu nggak boleh nah, melukai atau menjadikan wajah itu sebagai sasaran. Tapi para ulama sebagian mengharamkan yang namanya pertandingan tinju. Kalau pertandingannya saja sudah tidak boleh, apalagi kemudian membuat iklan yang isinya atau promosi yang isinya provokasi, jelek-jelekan pihak lain, supaya terpancing emosinya kan gitu ya, emosi. Maka kalau saya cenderung ini tidak boleh lah, gitu ya, tidak boleh. Karena dari sisi olahraganya aja udah melanggar ketentuan yang tidak boleh melukai wajah. Jadi Islam itu sangat menjaga hal-hal yang vital. Wajah itu termasuk yang vital. Dia tidak boleh dijadikan sasaran pemukulan dan pengharusan. Karena kan kalau udah kepukul aja di sini itu oleh bahkan bisa jadi berujung kepada kematian. Allah a'lam. kita Ya. kalau itu baru satunya Waalaikumsalam. yang ingin kita Islam di di saya yakin bahwa itu terjadi artis itu pasti kita. Tapi pertentangan antara dua ini itu sudah menjadi dua istilah. Apa yang ingin saya gimana sikap kita ya bisa karena di Palestina sendiri itu kan ada dua kubu. Hmm.
kita umat muslim di Indonesia itu membantu dalam rangka kemanusiaan, membantu dalam uh, aklimat hal ini karena mereka sendiri satu gitu. Ya, jadi adu domba juga di uh, di negara lain. Yang lebih Ya, kalau bicara terkait dengan Palestina, maka kita tidak bisa meninggalkan aspek historikalnya. Sejak konferensi yang dipimpin oleh Theodor Herzl tahun 1948 kalau nggak salah ya, itu kan sudah dideklarasikan pendirian negara Israel Raya. Cuman tempatnya pada saat itu belum tahu, karena memang sejak dahulu kan Yahudi itu tercerai-berai di berbagai negara. Dia nggak punya negara khusus. Nah, sejak Perang Dunia II, Inggris itu memenangkan pertandingan Perang Dunia Kedua. Termasuk Palestina itu berada di bawah jajahan Inggris. Maka sebagai pemenang perang di Perang Dunia Kedua, Inggris menghadiahkan tanah Palestina itu kepada orang-orang Yahudi untuk mewujudkan ide Israel Raya. Israel Raya itu mana? Seluruh tanah Palestina ditambah dengan sebagian wilayah Mesir, eh, ada wilayah namanya Giza. Giza itu sebelum Sungai Nil, itu lumayan satu provinsi di Mesir, kemudian sampai ke Sungai Tigris, antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat, itulah Israel. Jadi ada beberapa negara yang nanti akan dianeksasi oleh Israel. Bukan hanya Palestina, tapi juga nanti ada Yordan, ada Lebanon, ada Mesir, ya, sebagian Irak. Itu yang akan dijadikan sebagai negara Israel Raya sebagai mimpi mereka. Nah, sebagai tempat yang paling pentingnya adalah Al-Quds, Yerusalem Timur itu, ya, Bethlehem. Kalau orang Kristen itu ada gereja tua di situ tempat kelahiran Nabi Isa di Bethlehem, ya, Betul Maqdis itu juga termasuk yang sebagai titik sentral eh, negara Israel. Nanti Masjidil Aqsa, gereja kelahiran Nabi Isa, itu akan dihancurkan, akan dibuat Solomon Temple. Canggihnya lah, gitu ya. Canggihnya dibuat kuil Sulaiman. Kuil Sulaiman. Itu ambisinya Theodor Herzl membuat gerakan Zionisme internasional. Semua wilayah tanah Palestina itu akhirnya dijadikan sebagai negara Israel yang dideklarasikan tahun 1948. Udah Israel punya tempat di situ. Beriringan dengan waktu, mereka terus menganeksasi wilayah-wilayah Palestina. Kalau nggak ada perlawanan, udah itu jadi wilayahnya Israel. Termasuk yang disebutkan Askelon itu. Askelon itu bahasa aslinya Asqalan, bahasa Arabnya. Askelon itu negerinya, daerahnya para ulama. Kita lihat ada namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu orang yang ulama besar yang menjelaskan tentang Sahih. Nama kitabnya Fathul Bari, Syarhi Jami' Sahih. Ini satu-satunya ulama yang cerdas luar biasa yang bisa menjelaskan tentang Sahih. Itu lahirnya di mana? Di Asqalan. Orang Israel sebutnya Askelon. Itu kan wilayah itu kemudian terus diambil oleh Inggris.
Nah, perlawanan yang paling gigih itu ya dari Gaza dan dari tepi barat. Sehingga kenapa tepi barat? Karena tepi barat itu disitulah terdapat Baitul Maqdis. Kan ini tepi barat dan di sini jalur Gaza terhalang sedikit sama beberapa daerah yang sudah dianeksasi oleh Israel. Di sini ada jalur Gaza. Kalau tidak ada perlawanan dari orang-orang di Rifah bagian di tepi barat, tidak ada perlawanan dari orang Gaza, itu juga mungkin sudah habis. Yang tersisa memang cuma tempat ini. Karena apa? Karena ada perlawanan. Mereka nggak bisa dirampas tanahnya karena ada perlawanan. Cuman kan ini ada apa? Ada dua hal yang pemikiran yang berbeda dulu. PLO atau Fatah sekarang itu yang dulu didirikan oleh Yasser Arafat, ya, Allah lalu apa namanya lebih memilih diplomatis, ada dialog. Kalau sama perjuangan di Indonesia juga itu, ada yang menempuh jalur tempur, ada yang menempuh jalur dialog. Gitu kan. Dulu kenapa sampai Pak Dirman ke hutan? Karena Pak Dirman nggak mau lancar dialog. Ya. Kalau kita semua kan sudah ditawan, kan? Tapi Pak Dirman memutuskan udah kita perang. Itu juga yang terjadi di Palestina sekarang. Yang ini ngambil jalur dialog, yang ini ngambil jalur tempur, diplomasi dan perlawanan fisik. Ini yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Ya, di situ ada Hamas, ada Jihad Islam, ada termasuk apa namanya kalau dibilang kita itu apa ya kayak bansernya PLO itu pun melakukan perlawanan. Jadi PLO itu punya banser, gitu ya. Dia melakukan perlawanan. Dan ketika pemilu yang terakhir itu Hamas sebagai pemenang mayoritas baik di tepi barat maupun di Gaza. Jadi ketika Hamas ikut pemilu, Pak, itu pemenang nomor satunya di Palestina itu Hamas. Tapi kemenangan Hamas itu diambil sama Amerika. Dia nggak boleh berkuasa. Akhirnya di tepi barat tetap dipegang oleh Mahmud Abbas, di Gaza dipegang oleh Ismail Haniyeh dari Hamas. Jadi seperti terpecah gitu. Jadi masing-masing punya perdana menteri ini di Gaza dengan di tepi barat. Nah, alhamdulillah karena ada perlawanan itulah Israel gagal mewujudkan Israel Raya yang seharusnya tahun 2024 besok ini itu adalah perayaan untuk pendirian negara Israel Raya. Yang sebelumnya mereka sudah mendeklarasikan Yerusalem Timur itu sebagai ibu kota, sebagai ibu kota Israel. Tapi banyak yang tentang itu. Sudah Amerika sudah dukung lah. Oleh karena itu, bagaimana kita nyikapi? Ya? Nah, orang-orang apa penduduk Palestina aja yang ada di Gaza maupun di tempat-tempat itu nggak mau keluar dari Palestina. Karena mereka tahu ribatnya. Ya, sebelumnya kita sudah bahas ribat dan pahala ribat kayak apa. Mereka tahu keberadaan mereka di tanah Palestina itu dalam rangka tidak menjaga tanah suci dan tempat Baitul Maqdis Masjidil Aqsa. Kalaupun apa namanya ada perlawanan, saya kira wajar bahkan wajib. Karena apa? Eh, kalau kita punya rumah, kemudian datang teman kita nih, awalnya cuma numpang nginep, gitu. Oh kita kasihlah satu kamar buat ini. Tapi besokannya dia apa? Besokannya pulang aja. Semua dia menguasai rumah kita. Kita diapain dia lu tidurnya di emperan aja ya. Gak boleh masuk rumah. Kira-kira bapak yang punya rumah marah. Dengan segala daya upaya walaupun cuma dikasih di emperan, itu akan ada perlawanan. Nah, itu yang sekarang dilakukan oleh para pejuang-pejuang itu. Karena apa aslinya itu rumah mereka diambil,
Tapi yang punya rumahnya ditinggal. Mau sholat nggak boleh, mau ke toilet dihalangi. Ya, itu yang terjadi. Mau iktikaf di Masjidil Aqsa nggak boleh. Ya sholat di Masjidil Aqsa ditembaki. Ya, kan sebagai pemilik rumah kita kesel, Pak. Ya, mau melakukan aktivitas di rumah sendiri nggak boleh. Maka itulah perlawanan. Nah, masalah perlawanan ini dapat senjata dari mana? No problem. Indonesia dapat senjata dari mana sih? Dari mana-mana. Maka itulah yang sekarang dilakukan oleh saudara kita di Gaza, Palestina, ya. Dan banyak orang yang membuat syubhat. Oh, jangan bantu Hamas, jangan bantu Gaza, makanan dibikin semua, bla bla bla. Ya, alhamdulillah Hamas itu bisa belajar dari mana-mana. Dulu cuma pakai batu, Pak. Sekarang bisa pakai udang. Kembangannya kan dahsyat. Dulu nggak punya pasukan katak yang bisa masuk ke Tel Aviv lewat laut. Itu kan istilahnya pasukan bunuh diri. Kalau dia napasnya nggak nyampe di laut, udah mati tenggelam. Itu latihannya luar biasa. Untuk pemasukan senjata, mereka itu bikin terowongan ribuan kilometer. Bisa jadi apa namanya kepala kepala terowongannya itu di Gaza, tapi keluarnya bisa jadi di negara lain tuh, buat masukin senjata. Belajar tentang apa namanya drone itu dari mana? Belajar dari Turki, dari Rusia, dari Iran. Karena disinyalir roket yang kemarin datang ditembakkan ke Israel itu sama teknologinya seperti yang dipakai oleh Yaman ketika roket itu ditembakkan ke Riyadh, ke Arab Saudi. Jadi ada yang berpikir, oh ini senjatanya ada senjata buatan Soviet, ada senjata buatan Iran, ada senjata buatan Turki. Ternyata memang para pejuang Hamas ini dan pejuang-pejuang lainnya dari jihad Islam, banyak faksi-faksinya juga ada kelompok jihad Islam, Saraya Al-Quds, Hamas, dan sebagainya. Ternyata mereka terus belajar, bikin bikin rudal sendiri, modifikasi gitu. Dan orang yang memprovokasi ada nggak usah dibantu. Karena apa senjatanya Hamas itu dari Syiah. Hamas itu nggak bisa dihancurkan karena buatan Israel. Asal buatan Israel. Israel juga nggak mau mati mati. Iya, dia takut juga kan. Itu ketika serangan tanggal 6 Oktober itu luar biasa, Iron Dome-nya Israel itu bisa dilumpuhkan, bisa dimatikan. Selama ini kan ketika ada roket itu ditembak dengan anti roket, ya. Jadi nggak bisa masuk ke kota-kota yang dulu dijajah oleh Israel. Bahkan Iron Dome-nya bisa dimatikan, gitu. Nggak tahu caranya kayak apa. Gitu. Luar biasa kan mereka belajar. Senjatanya kalau dulu ketika pakai manjanik itu, kalau kita pakai selepetan, ketepel itu, eh, maka yang dipakai dalilnya apa? Wama Roma kita, ya, mereka itu bukan bukan mereka yang melempar, tapi Allah yang melempar. Itu waktu pakai batu, apalagi sekarang pakai roket. Yang bisa jadi roketnya itu cuma 3 kilo, tapi ketika Allah punya kuasa itu bisa 5 kilo kan. Allah Maha Besar. Mudah-mudahan kita belajar Palestina itu bukan hanya konflik sekarang, tapi juga konflik ketika orang Yahudi itu merebut menjajah tanah Palestina. Seperti itu. Ya Pak. Hanya di Burundi sendiri dari perusahaan. Ada yang bilang Burundi, ada yang bilang iya, nanti diprihatin. Mereka harus hidup di Indonesia dan Ya, jadi dari sejak dulu tuh banyak pakar-pakar yang membahas apakah Zionis itu Yahudi
dan Yahudi itu Zionis, ini juga apa namanya banyak pembahasan di kalangan para ilmuwan. Nah, cuman kalau kita lihat sekarang Yahudi yang lebih memilih damai itu jumlahnya lebih sedikit ketimbang Yahudi yang Zionisnya. Rata-rata yang sekarang stay di Israel itulah Yahudi yang Zionisnya. Yahudi-Yahudi yang tinggal di luar Israel itu yang lebih memilih untuk tidak gabung dengan Zionis. Allah a'lam. Tapi saya kira cukup. Mudah-mudahan ini bawa pencerahan juga kepada kita terkait dengan Palestina. Sampai hari ini rumah sakit pun dijadikan sebagai sasaran. Ya. Bahkan rumah-rumah para dokter itu juga jadi sasaran. Ya. Banyak keluarga dokter itu yang jadi korban karena tembakan senjata dari atas. Tapi sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, tabiat orang-orang yang itu sebetulnya kami karena sampai sekarang serangan darat tidak pernah. Karena janji Allah tadi memang tanah Palestina itu menjadi kuburan orang-orang itu kaitan dengan peristiwa akhir zaman. Tapi ini emang mengarah ke sana semua lah. Mengarah kondisi yang ada itu mengarah ke peristiwa akhir zaman. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita alhamdulillah rabbil alamin dan doa subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.